Ini adalah video bagian 2 yang akan menyampaikan analisis komparatif antara paparan dari ceramah Ustadz Roni Abdul Fattah dengan pandangan cendekiawan Ahlus Sunnah wal Jamaah modern mengenai metode rekrutmen dan doktrin Syiah. Bagian 2 ini merupakan kelanjutan dari video pertama yang memuat rangkuman dari ceramah Ustadz Roni Abdul Fattah di channel YouTube Hakimedia yang berjudul Bongkar, Inilah Kesesatan Syiah yang Disembunyikan dari Umat Islam. Tinjauan analisis komparatif dibagi dalam beberapa topik, yaitu pertama, klaim Syiah sebagai pecinta Ahlul Bait. Paparan kajian yang disampaikan, yaitu Syiah mengklaim monopoli kecintaan kepada Ahlul Bait sambil menolak istri Nabi Aisyah dan Hafsah. Pandangan cendekiawan Aswaja, yaitu seperti pandangan dari Dr. Ali Juma, seorang mufti Mesir, menegaskan bahwa Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait tanpa ekstremisme dengan dalil Quran, yaitu Quran Surat Al-Ahzab 33 dan hadis Nabi. Menyebut klaim Syiah sebagai pemalsuan sejarah karena mereka mengecualikan istri Nabi dari Ahlul Bait. Sementara menurut Profesor Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, beliau menekankan bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait harus disertai penghormatan kepada seluruh sahabat, termasuk Abu Bakar dan Umar. Hasil analisis. Klaim Syiah bertentangan dengan manhaj Aswaja yang bersumber dari hadis sahih seperti hadis sunnah dan jamaah tentang keutamaan semua sahabat. Kedua, tragedi Karbala dan kebencian terhadap sahabat. Dalam paparan kajian dikemukakan, Syiah memanfaatkan tragedi Karbala untuk menyebarkan kebencian terhadap Muawiyah dan sahabat lainnya. Pandangan cendekiawan Aswaja, yaitu menurut Dr. Utsman Al-Khamis, sejarawan Kuwait, dalam bukunya Hikmatun Minat Tarikh, beliau membantah distorsi sejarah Syiah dengan bukti bahwa konflik politik antara Ali dan Muawiyah bukan alasan untuk mengkafirkan sahabat, menegaskan bahwa Husain bin Ali tidak pernah mengutuk Muawiyah secara teologis. Sementara menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam Ala Madhabiyah, beliau menolak ritual menyakiti diri seperti memukul dada saat peringatan Asyura karena bertentangan dengan ajaran Nabi yang melarang aniyah meratap berlebihan. Hasil analisis. Aswaja memandang Karbala sebagai tragedi politik, bukan dalil untuk menyerang sahabat. Syiah menjadikannya sebagai alat propaganda dengan menambahkan riwayat palsu. Ketiga, kritik terhadap sahabat dan perawi hadis. Pada paparan kajian, dikemukakan Syiah menolak otoritas sahabat seperti Abu Hurairah dan meragukan hadis Aswaja. Pandangan cendekiawan Aswaja, seperti Dr. Muhammad Abu Syuhbah, seorang ulama Al-Azhar. Dalam Difaan Abu Hurairah, beliau memaparkan keabsahan riwayat Abu Hurairah yang diakui oleh Nabi sendiri, menyebut tuduhan Syiah sebagai kedustaan yang nyata. Hasil analisis. Syiah menggunakan pendekatan selektif dalam periwayatan hadis, sementara Aswaja berpegang pada metodologi ilmiah yang diterima mayoritas ulama. Keempat, pengkafiran terbuka dan doktrin takfir. Pada paparan kajian dikemukakan, Syiah mewajibkan pengikutnya mengkafirkan sahabat utama. Pandangan cendekiawan Aswaja, yaitu dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalam Siniat Al-Fatwa, beliau menyatakan bahwa mengkafirkan sahabat adalah kesesatan yang jelas karena bertentangan dengan Quran, yaitu Quran Surat Al-Fath 29 yang memuji sahabat.
Sementara menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam Fatwa Mu'asyirah, beliau mengecam doktrin Taqiyah Syiah sebagai bentuk kemunafikan yang dilarang dalam Islam. Hasil analisis. Aswaja menolak takfir terhadap sahabat karena termasuk usuluddin prinsip dasar akidah yang telah disepakati. Kritik terhadap metode rekrutmen Syiah. Menurut cendekiawan Aswaja modern, Dr. Adian Husaini ulama Indonesia, menyebut Syiah menggunakan strategi Ghazwul Fikri perang pemikiran melalui media dan akademisi untuk menyusup ke masyarakat Sunni. Merekomendasikan literasi sejarah berbasis Aswaja untuk melawan propaganda Syiah. Sementara menurut Syekh Abdul Hadi Al-Umari ulama dari Maroko, dalam Al-Syiah wa Atsaruhum fi al-Fitnah, beliau memaparkan bagaimana Syiah memanfaatkan emosi keagamaan orang awam untuk menarik simpati. Kesimpulan analisis, dalam konsensus Aswaja, Syiah dianggap menyimpang dalam akidah, terutama terkait sahabat dan Ahlul Bait berdasarkan dalil Quran, hadis, dan ijma ulama. Metode rekrutmen Syiah bersifat gradual dan manipulatif, bertentangan dengan prinsip transparansi dakwah Aswaja. Rekomendasi. Pertama, memperkuat pendidikan akidah Aswaja di masyarakat. Kedua, membongkar distorsi sejarah Syiah melalui kajian ilmiah. Dan ketiga, waspada terhadap infiltrasi Syiah di media dan kampus. Referensi kunci yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu Kitab Al-Syiah wa Al-Sunnah oleh Dr. Ibrahim Al-Jabhan, Mafahim Yajibu an Tusyahah oleh Syekh Muhammad Al-Maliki. Dengan demikian, paparan kajian di atas sejalan dengan kritik ulama Aswaja modern terhadap doktrin dan metode Syiah.